Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok yang telah kami kerjakan guna pemenuhan nilai tugas dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Hanif Nur Fadila, dengan NPM 200810102331. Selanjutnya ada saya Dipika Syaiban Ainun dengan NPM 2008 10 10 226. Selanjutnya dengan saya Muhammad Fadil dengan NPM 2008 10 10 216. Terakhir saya Rifki Alfian Ardiansyah NPM 2008 10 11 239. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PL sendiri. Perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi program komputer yang dijalankan oleh pengguna atau user yang ketika dieksekusi akan menyediakan fitur, fungsi, dan kinerja yang diinginkan. Next. Selanjutnya ada peran dari perangkat lunak. Terdapat beberapa peran dari perangkat lunak, yaitu yang pertama membantu menyiapkan aplikasi program yang akan digunakan oleh pengguna atau user. Yang kedua mengatur input dan output dari komputer. Yang ketiga ada memanfaatkan sumber daya komputer yang disediakan oleh komputer. Next. Selanjutnya ada pengertian dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. RPL merupakan teknik yang berkaitan dengan aspek produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Aspek produksi RPL berkaitan dengan proses pengembangan dan dari pendukung produksi perangkat lunak. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini mitos dalam RPL. Terdapat beberapa mitos mengenai RPL, yaitu yang pertama mitos manajemen, dua mitos pelanggan, yang ketiga mitos praktisi. Next. Mitos manajemen. Mitos kita mempunyai buku yang berisi standarisasi dan prosedur untuk pembentukan software. Realitanya, buku tersebut memang ada, tetapi apakah kita telah membaca buku tersebut, atau buku itu telah ketinggalan zaman, atau out of date? Next. Selanjutnya, mitos pelanggan. Mitosnya, kebutuhan perangkat lunak terus-menerus berubah, tetapi perubahannya dapat dengan mudah diakomodasi karena perangkat lunak bersifat fleksibel. Realitanya, dampak perubahan beragam sesuai dengan waktu di mana perubahan tersebut diperkenalkan. Next. Yang terakhir, mitos praktisi. Mitosnya, ketika kita menulis kode program dan mengeksekusinya, maka pekerjaan dianggap sudah selesai. Realitanya, semakin cepat kita menulis kode programnya, maka semakin lama waktu yang untuk menyelesaikannya. Next. Selanjutnya, what is good software? Banyak faktor yang memengaruhi tentang perangkat lunak yang bagus. Namun, terdapat juga beberapa faktor penting yang harus dilakukan ketika mengembangkan perangkat lunak yang sesuai standar. Next. Selanjutnya isi dari what is good software tersebut adalah yang pertama, good software is fungsional, yaitu perangkat lunak yang baik itu harus ada fungsionalnya. Lalu yang kedua, dia harus robust, yaitu perangkat lunak yang baik itu harus kuat. Yang ketiga, measurable, dia itu harus dapat terukur. Yang keempat ada debuggable, itu berarti bahwa perangkat lunaknya dapat di-debug. Lalu maintainable, perangkat lunaknya itu dapat dipertahankan atau
diberi perawatan. Lalu reusable, itu berarti perangkat lunaknya dapat digunakan kembali untuk lain waktu. Dan yang terakhir itu extensible, yaitu perangkat lunaknya dapat diperluas lagi. Next, Mas. Selanjutnya ada perbedaan produk dan proses. Untuk pengertian produk sendiri adalah produk dalam rekayasa perangkat lunak dibangun atas permintaan klien. Produk sendiri bisa berupa sistem berbasis komputer, perangkat lunak pemecah masalah, dan lain-lainnya. Secara garis besar, produk adalah hasil dari proyek. Lalu untuk pengertian proses sendiri adalah proses akan memfasilitasi pengembangan perangkat lunak dengan membuat struktur rencana untuk pengembangan perangkat lunak tersebut. Lalu untuk grafik perbandingan antara produk dan proses ini adalah produk adalah hasil dari hasil akhir dari sebuah proyek, sedangkan proses adalah proses untuk membuat proyek tersebut. Lalu produk berfokus pada hasil akhirnya, sedangkan proses melakukan langkah evaluasi terhadap proyek yang dikembangkan. Yang ketiga, produk cenderung bersifat untuk jangka pendek. Kalau proses itu cenderung bersifat untuk jangka panjang. Lalu yang keempat, produk mempunyai tenggat waktu yang sudah pasti, sedangkan proses memiliki rutinitas yang konsisten. Dan yang terakhir, produk bertujuan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan proyek, sedangkan proses bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari proyek dengan keterampilan tertentu. Lalu ada aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak, yaitu terdapat 4 aktivitas fundamental dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama, spesifikasi perangkat lunak tersebut. Yang kedua, perancangan dan implementasi perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Dan yang keempat, evolusi perangkat lunak. Selain itu, aktivitas fundamentalnya adalah setiap aktivitas bisa terdiri dari subaktivitas lainnya. Next. Oke, untuk materi selanjutnya Project Suggestion yang berjudul yaitu Google's Birthday, Evolution of Google's Capability Over the Years, akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Silakan Mas Fadil. Ya, untuk selanjutnya yaitu sejarahnya Google ya. Google hadir sejak 23 tahun lalu, tepatnya pada 27 September 1998. Google bisa dibilang menjadi raksasa dalam hal search engine untuk kehidupan modern zaman sekarang. Selama 23 tahun sejarahnya, Google telah mempengaruhi banyak aspek pada bidang komunikasi digital, web, dan konsumsi video. Pada tahun 96, Google dipamerkan di jaringan Stanford Google Inc. Incorporation itu didirikan pada tahun 98. Larry Page dan Sergey Brin adalah salah satu pendiri Google, memulai perusahaan tersebut sebagai proyek penelitian di jaringan pribadi Universitas Stanford. Google tumbuh dari satu halaman web menjadi raksasa online dalam 23 tahun. Berikut merupakan sejarah-sejarahnya dari awal ya. Ini pencapaiannya ya. Google terdaftar sebagai merek dagang pada 1998. Lalu pada Juni tahun 2000, Yahoo mengakui Google sebagai mesin pencari yang superior. Selanjutnya pada musim panas 2002, Google menolak tawaran pembelian dari Yahoo sebesar 3 miliar dolar. Lalu Gmail hadir pada 1 April 2004. Google menjadi public search engine pada 29 April 2004. Google Maps hadir pada 8 Februari 2005. Android hadir dan menjadi best deal ever pada tahun 2005. Oktober 2006, Google membeli YouTube senilai 1,65 miliar dolar. Pembelian ini menjadi akuisisi terbesar kedua pada saat itu. Lalu DoubleClick hadir pada 14 April 2007. Debut ponsel Android pertama hadir pada 22 Oktober 2008.
Lalu Google melakukan strukturisasi ulang dan menjadi Alphabet Incorporate pada 10 Agustus 2015. Setelah itu Pixel diresmikan Google pada 20 Oktober 2016. Google membeli HTC pada 30 Januari 2018 dengan jumlah yang tidak dipublikasikan pada saat itu. Pada 18 Desember 2020, dominasi pencarian Google membuat pemerintah AS kesal. Lalu yang terakhir pada 2 Agustus 2021, ponsel cerdas silikon pertama dipatenkan hak miliknya oleh Google. Oke, sekarang pencapaian Google AI-nya. Google AI itu anak perusahaan Google yang berfokus pada kecerdasan buatan. Sundar Pichai, CEO Google, mengungkapkan pada Google I/O 2017, yaitu terdiri dari 3 hal ya Google AI pencapaiannya, yaitu Magenta adalah tim peneliti yang berfokus pada pembelajaran mendalam yang meneliti peranan machine learning sebagai alat dan proses kreatif. Tim peneliti tersebut meluncurkan beberapa open source project yang membolehkan seniman dan musisi untuk mempermudah mereka melalui AI. Lalu Sycamore adalah quantum processor baru yang dapat diprogram dengan 54 qubits. Lalu selanjutnya ada TensorFlow Research Cloud akan menyediakan akademisi dengan klaster 1000 cloud TPU gratis untuk melakukan studi pembelajaran mesin dengan syarat penelitiannya bersifat open source. Dan peneliti mempublikasikan temuannya dalam jurnal ilmiah. Lalu ini adalah produk-produknya dari Google AI. Ada speech to text, yaitu mengkonversi ucapan menjadi teks secara akurat menggunakan API yang didukung oleh Google AI. Ini biasanya ada di Google Word atau Google Sheet juga ada. Biasanya dia tinggal diubah settingan saja. Lalu yang kedua ada agen assist, memberikan bantuan berkelanjutan kepada agen manusia selama kontak mereka dengan mendeteksi niat dan memberikan saran langkah demi langkah secara real time. Ini biasanya ada di HP. Lalu ada healthcare natural language, yaitu membantu petugas kesehatan dalam menemukan, mengevaluasi, dan menghubungkan pengetahuan medis yang terkandung di dalam data teks. Ini juga biasanya berada di aplikasi handphone ya. Ya, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.